Shalom Sobat ICC, bertemu kembali dengan Devotion. Kali ini saya percaya, berharap saudara sekalian, kita semua dalam keadaan baik, sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, keluarga kita dan anak-anak kita. Amin. Nah, kita tahu belakangan ini kalau kita yang sudah berkeluarga, kita punya anak-anak, kita semua merayakan kelulusan. Ini sesuatu yang momen yang tidak terlupakan lah bagi kita juga orang tua dan juga anak-anak kita. Nah, kita percaya semuanya mendapatkan hasil yang baik. Ya. Tapi di samping itu kita pun harus dapat menerima jika mungkin ada beberapa mata pelajaran mungkin yang dalam tanda kutip hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan dan juga anak kita harapkan. Bisa dibilang kita dalam tanda kutip mungkin gagal dalam satu atau dua mata pelajaran dan yang lain sebagainya. Nah, kita pikir kita pun harus bisa kasih pengertian untuk anak kita bagaimana mereka menghadapi kegagalan. Ya, nah. Jadi judul saya hari ini adalah menghadapi kegagalan. Nah, kita juga tahu bukan hanya anak kita, tapi kita sendiri pun kalau kita lihat dalam kehidupan kita, bisa dibilang kita banyak menghadapi kegagalan. Tapi kita tahu kegagalan itu bagian daripada kehidupan dan bukan hanya itu, kegagalan bagian daripada kesuksesan. Jadi penting sekali untuk bagaimana kita sendiri dan anak-anak kita memandang kegagalan ini sebagai sesuatu yang sebetulnya positif bahkan bermanfaat bagi kita masa kini dan juga masa mendatang. Bahkan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, murid Yesus pun mengalami kegagalan. Ya, kita bisa banyak lihat dalam firman Tuhan. Nah, saya akan ambil dalam satu kejadian. Kita tahu salah satu murid Yesus itu Simon Petrus menghadapi kegagalan juga. Dan kita lihat bagaimana Petrus menghadapi kegagalan dan akhirnya kegagalan ini berubah menjadi bermanfaat, mendatangkan kebaikan bagi Simon Petrus. Nah, kita lihat di Lukas 5 ayat 1-6, saudara mungkin sudah pernah dengar, saya akan bacakan kembali untuk kita bisa mengingat. Dikatakan demikian, pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Nah, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Kemudian dikatakan setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Mana Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi dikatakan Petrus sudah sepanjang malam bekerja keras. Ya, entah berapa jam, tapi dikatakanlah sepanjang malam bekerja keras dan hasilnya nol, tidak ada sama sekali, tidak dapat satu ikan pun. Jadi Petrus mengalami kegagalan. Apa yang dia harapkan tidak terjadi. Nah, kita tahu Petrus ini bukan nelayan baru jadi nelayan 1 atau 2 hari. Saya percaya kehidupan Petrus itu seorang nelayan. Jadi Petrus seorang nelayan yang profesional. Dan dia sudah menggunakan segala cara pengetahuan, kemampuan dia, pengalaman dia untuk menangkap ikan. Tapi dia sudah menggunakan segala cara itu, bekerja keras semalam-malaman tetapi hasilnya nol. Nah, kalau kita lihat ini, sebetulnya ini pun sering terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan bisa dikatakan kita lebih banyak mengalami kemandekan daripada terobosan. Kita lebih banyak mengalami
apa yang kita harapkan itu tidak terjadi, ya, daripada apa yang kita harapkan itu terjadi. Kita banyak mengalami kekecewaan daripada kita mengalami kesuksesan. Kita banyak mengalami kegagalan mungkin daripada kesuksesan. Jadi kegagalan ini bagian daripada kehidupan, bagian daripada kesuksesan. Nah, kita semua akan mengalami kegagalan ini baik dalam hal yang kecil maupun dalam hal yang besar. Jadi sebetulnya pertanyaannya bukan apakah engkau sudah mengalami kegagalan, tapi bagaimana kita menghadapi kegagalan itu. Ya, apakah kita membiarkan kegagalan itu membatasi kita, membuat kita jadi takut, membuat kita jadi khawatir, bahkan kita bilang, kayaknya ini dalam tanda kutip takdir saya untuk seperti ini. Jadi kita nggak berani lagi melangkah. Sepertinya kegagalan itu sudah mengalahkan kita. Ya, tapi sebetulnya bukan demikian, gitu. Karena semua orang mengalami. Tapi bagaimana kita meresponi kegagalan itu, bagaimana kita tidak membiarkan kegagalan itu menghancurkan, menelan kita. Tapi sebaliknya kita memanfaatkan kegagalan itu. Karena memang kegagalan bisa kita manfaatkan untuk mendatangkan kebaikan. Nah, pertama, kegagalan bisa membuat kita berpikir lebih baik, mendapatkan ide lebih baik. Ya, jadi sebetulnya semakin kita belajar tentang kegagalan, kita semakin kuat menghadapi kegagalan, kita semakin menemukan cara yang jauh lebih baik ketika kita menganalisa kegagalan. Ya. Nah, kedua, kegagalan juga bisa membuat seseorang menjadi lebih mudah diajar. Ya, saya percaya setiap kegagalan banyak memberikan kita pelajaran yang baik. Nah, seringkali mengapa orang gagal, ya, ada beberapa faktor. Ada faktor dari luar, tapi juga ada dari dalam diri kita. Ya. Ketika orang tidak mau diajar, maka dia bisa menghadapi kegagalan. Dan bahkan ada saat-saatnya orang akhirnya mau belajar saat kegagalan menimpa dirinya, baru dia mau belajar. Jadi setiap kegagalan sebetulnya mendatangkan kebaikan bagi kita kalau kita mau belajar dengan melihat kegagalan ini sesuatu yang lebih baik. Ya. Nah, ini dua manfaat yang mungkin kita bisa dapatkan dari kegagalan, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghadapi kegagalan itu? Nah, kita tahu dikatakan bahwa Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Jadi yang berinisiatif datang menghampiri Petrus, masuk ke dalam perahu Petrus, itu Tuhan sendiri. Nah, pertanyaan saya, apakah Yesus tahu semalam-malaman Petrus sudah mengalami kegagalan? Saya percaya Petrus tahu. Berarti hal yang sama terjadi pada kita. Sama seperti Yesus hadir pada saat Petrus mengalami kegagalan, Yesus pun hadir dalam kehidupan, setiap musim kehidupan kita, dan juga pada saat musim kita mengalami kegagalan. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dalam satu perahu yang sama. Jadi yang pertama, apa yang kita harus lakukan dalam menghadapi kegagalan adalah keyakinan dalam Tuhan. Ini paling penting, saya pikir ini fondasi daripada semuanya. Keyakinan dalam Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kegagalan. Kita harus berpegang teguh bahwa Tuhan akan memperhatikan, menyertai setiap langkah-langkah hidup kita. Kita mesti yakin, seperti kita lihat Yesus ada dalam perahu Petrus, kita pun yakin kalau kita saat ini menghadapi kegagalan, Tuhan ada bersama kita.
Mungkin kita sebagai orang tua, kita bisa kasih tahu pada anak kita, ya, ketika dia kecewa, mungkin hasilnya tidak memuaskan, kita bilang, jangan takut, jangan khawatir. Ya, Yesus ada tetap bersama-sama dengan mereka. Bahkan mereka bisa memanfaatkan kegagalan itu untuk menjadi semakin lebih baik. Mazmur 37, 23-24 dikatakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kita bisa mengalami kegagalan, ya. Tetapi Tuhan tetap bersama-sama dengan kita pada saat kita mengalami kegagalan itu. Dan Tuhan tidak membiarkan kegagalan itu menelan kita, karena tangannya menopang kita, sehingga kita selalu aman di tangannya. Yang percaya katakan amin. Nah, ini fondasi utama kita pada saat kita menghadapi kegagalan, pada saat kita mengalami stagnasi, pada saat kita mengalami kekecewaan, pada saat apa yang kita harapkan tidak terjadi. Kita mesti memiliki keyakinan bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, bahwa kegagalan itu tidak akan menelan kita, karena tangan Tuhan memegang tangan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi kegagalan adalah ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Nah, kita tahu Simon sudah sepanjang malam bekerja keras, artinya dia udah capek, ya, udah habis-habisan itu semalaman, ya. Mungkin belum makan, dia lapar juga, dia mau cepet-cepet pulang aja, gitu ya, istirahat mungkin. Tapi ketika Yesus bilang bertolak ke tempat yang jauh lebih dalam, tebarkan jala lagi. Udah capek, tapi Petrus mau melakukan sekali lagi. Dia mendayung perahunya lagi. Walaupun mungkin sisa-sisa tenaganya mungkin udah 20% kali. Tapi dia mau mendayung lagi, berusaha lagi. Kemudian dia menebarkan jalannya lagi. Nah, ini bicara tentang bahwa Simon menghadapi kegagalan, dia tetap bertekun. Ya. Saudara, kegagalan adalah proses yang membentuk kita menjadi lebih kuat. Karena setiap kegagalan itu membawa kita jauh lebih dekat kepada kesuksesan. Dan kita tahu hasil yang didapat Simon, dikatakan ikannya sangat banyak sehingga jalannya mau koyak. Kalau Simon berpikir, udahlah, saya pulang aja. Ya, saya nggak mau nangkep ikan lagi. Ya, wah, mungkin Simon nggak akan ada di tahap di mana dia mendapatkan banyak ikan. Kalau dia stop di sana, kalau dia tidak bertekun menyerah, ya. Tapi karena Simon bertekun, ya, mau mendayung perahunya sekali lagi, ya, sekali lagi, dayung lagi sekali lagi, menebarkan jalannya sekali lagi, ya. Perubahan terjadi. Ya. Tapi kalau dia stop, dia akan tetap dalam keadaannya semula. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena Simon memilih untuk tetap bertekun dalam menghadapi kegagalan, keadaannya berubah. Nah, kita pun harus demikian. Ya. Karena Tuhan sudah ada bersama-sama kita, maka seharusnya kita tetap lebih bersemangat untuk bertekun menghadapi kegagalan. Karena kita tidak sendirian. Yang percaya katakan amin. Nah, yang ketiga, dalam menghadapi kegagalan adalah kita perlu bijaksana dalam bertindak. Amsal 15:22 dikatakan demikian. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Nah, Yesus kasih arahan pada Simon, bertolak ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Jadi Petrus mendengarkan nasihat dari Yesus. Nah, kita tidak harus menghadapi kegagalan sendirian. Dan kita tidak usah malu kalau kita mengalami kegagalan. Kita bisa cari nasihat bijaksana dari Tuhan, dari orang-orang sekitar, dari
para pemimpin, dari orang-orang yang jauh berpengalaman daripada kita, sehingga mereka bisa memberikan sudut pandang yang berbeda yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kalau semakin banyak kita punya pertimbangan, ya, maka kita semakin banyak opsi pilihan dan pikiran kita menjadi lebih terbuka. Ya, kalau saudara ada dalam satu tim, saudara bisa berunding dengan tim saudara, atau saudara bisa berkolaborasi untuk merancang strategi yang tepat dalam menghadapi kegagalan dengan tim saudara atau dengan orang yang bisa memberikan nasihat pada saudara. Kegagalan adalah satu ujian yang mungkin tidak bisa kita hindari dalam perjalanan hidup. Ya. Apakah itu dalam skala yang kecil atau dalam skala yang besar. Tapi kalau kita yakin dalam Tuhan, kita tetap tekun menghadapi kegagalan. Dan kita bertindak bijaksana dalam mengambil keputusan pada saat menghadapi kegagalan. Ya. Kita dapat menghadapi kegagalan. Bahkan itu dapat membawa kita lebih dekat pada kesuksesan. Ya. Nah, salah satu misi kita di ICC adalah kedewasaan rohani. Ya. Orang yang dewasa bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Ya. Sekali lagi saya ulangi. Orang yang dewasa bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang telah belajar untuk mengatasi kegagalan, terus mendaki kemenangan. Bahkan menggunakan kegagalan ini sebagai batu loncatan. Penutup saya kasih ilustrasi kemarin di sekolah anak saya ada acara sekolah. Ya, jadi kita ada acara sport day, kita olahraga. Bapak sama anak-anaknya olahraga gitu. Jadi saya harus ikut. Dan di sana ada salah satu olahraganya sepak bola. Saya nggak begitu bisa sepak bola, jadi akhirnya saya memilih untuk menjadi penjaga gawang, gitu, ya. Dan kita bermain gitu ya, kedudukan pertama 1-0, tim saya menang, gitu. Tapi tiba-tiba kebobolan lagi jadi 1-1, waduh, ya. Gitu. Dan akhirnya diadakan lanjutan yaitu penalti. Gitu ya, dan saya sebagai penjaga gawang gitu, sampai muka saya kena bola lumayan ya. Dan sampai sekarang aduh, badan saya kayaknya pegal-pegal gitu, tapi akhirnya kita menang gitu ya. Nah, saya belajar kalau pada saat kita gawang kita kebobolan dan kita menyerah, sudahlah, kita menyerah gitu ya, mungkin hasilnya berbeda gitu. Tapi kalau waktu kita mau fight lebih lagi, ya ternyata setelah babak 1 ada babak 2. Ya, kalau dalam yang normalnya ada babak 1 ada babak 2. Ya. Babak 1 bisa kalah, babak 2 bisa imbang. Tapi kemudian masih ada perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Ya. Tapi setelah 2 kali 15 menit hasil masih imbang, kita masih ada kemungkinan, masih ada adu penalti. Gitu. Jadi ketika kita gagal di babak 1, masih ada babak 2. Kalau hasilnya masih sama, masih ada perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Kalau masih sama, masih ada adu penalti. Amin. Ya. Jadi kita harus tetap yakin Tuhan sama-sama kita. Kita harus tetap bertekun menghadapi kegagalan. Amin. Dan kita bertindak bijaksana dalam menghadapi kegagalan. Saudara, Tuhan tidak hanya memampukan kita untuk hidup dalam kegagalan. Tapi Tuhan juga memampukan kita untuk menggunakan kegagalan sebagai batu loncatan menuju kehidupan yang berkemenangan. Yang percaya katakan amin. Saya berharap apa yang saya bagikan bisa memberkati saudara. Ya, kita akan sama-sama maju terus. Amin. Dan percayalah Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, mengucap syukur untuk kasih penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, tuntunan-Mu, nasihat-Mu kepada kami semua, Tuhan. Tuhan, apapun situasi kami saat ini, biarlah kami selalu yakin Engkau selalu bersama-sama dengan kami, apapun musimnya. Baik itu musim yang baik maupun musim yang kurang baik.
apakah kami ada di atas ataupun sedang saat di bawah, tapi kami percaya Engkau tetap memegang tangan kami. Engkau tetap memberikan kekuatan pada kami. Dan Roh Kudus yang akan memberikan kami kekuatan untuk tetap tekun menghadapi apapun situasi rintangan yang kami hadapi. Dan pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, sehingga kami bisa mendengar banyak nasihat, masukan yang baik, pertimbangan yang baik, sudut pandang yang baik, sesuai dengan apa yang Kau mau. Dan kami percaya semakin hari kehidupan kami semakin naik, bukan semakin turun. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.